Dilahirkan di lingkungan pedesaan, dengan hamparan hutan pinus dan kebun teh di Dusun Linggo, Desa Pagerharjo, Samigalu, Kulon Progo. Wajib aku syukuri. Alam di Desa Ngelinggo ternyata mampu mengajarkan kepadaku bagaimana hidup bergotong royong, menghargai antar sesama, dan yakin akan kemampuan sendiri. Dari hobi otomotif, ternyata aku bisa bersinergi dengan alam di desaku. Awalnya itu dimulai dari hobi ini bapak saya sebenarnya, Mas. Bapak saya tuh senang banget dengan kendaraan Jeep. Terus saya ikut seneng. Tapi pertamanya bukan buat wisata Jeep itu. Pertamanya itu buat ngangkut dulu. Jadi ngangkut kayu dari hutan, bawa ke rumah. Kebetulan bapak kan ada usaha kayu, bikin rumah, bikin apa, itu buat ngangkut itu awalnya. Menjalankan apa yang telah Tuhan berikan kepadaku adalah suatu keharusan. Memasuki hutan dengan jeep untuk mengangkut kayu, aku lakukan dengan suka hati. Berawal dari keisenganku mengambil video saat mengangkut kayu di hutan dengan jeepku, ada teman yang mengunggahnya di media sosial. Di luar dugaan, ternyata banyak warganet menanyakan tentang jeepku dan pemandangan hutannya. Mereka tertarik untuk mengunjungi lokasi itu. Dan dunia maya ternyata merubah jalan hidupku. Suatu ketika ada temen saya tuh ngupload video pas saya bawa kayu, Mas. Ngupload video. Kebetulan dari mereka yang nonton video itu, Mas, tertarik untuk ikut ke hutan, ikut naik jeepnya. Terus tak ajak ke hutan, diupload juga sama dia, sama penumpangnya tadi. Diupload lah. Terus banyak masukan dari teman-teman untuk dijadikan jeep tersebut sebagai jeep wisata untuk tambahan destinasi yang ada di sini. Ini kan awalnya cuma wisata alam aja, buat wisatanya cuma buat sekedar jalan-jalan lah. Nah itu sekarang ada tambahan destinasi wisata off-road itu. Pada awal tahun 2014, aku menyiapkan trek ini hanya diperuntukkan bagi para pecinta olahraga off-road. Namun, semakin hari, semakin banyak peminatnya. Agar lebih banyak wisatawan yang dapat menikmati sensasi petualangan menembus hutan pinus, maka aku membuat 3 jalur trek off-road. Ada 3 rute yang aku siapkan, rute sedang, rute panjang, dan paket ekstrim menyusuri hutan pinus seharian dengan jeep off-road rakitanku. Karena kebutuhan semakin banyak, wisatawan yang datang ke sini untuk permintaan jeep semakin banyak, jeep saya tidak mencukupi, Mas. Terus saya ngundang beberapa teman klub jeep, ada dari Dedel Duel itu dari Sleman, itu teman klub jeep, terus dari Uwo itu teman klub jeep juga. Tapi karena tetap masih kurang, terus saya Mas, berinisiatif bikin lagi.
Kemampuan merakit jeep aku dapatkan secara otodidak dengan memanfaatkan bangkai-bangkai mobil yang sudah tidak terpakai. Awalnya aku merakit 4 buah jeep untuk wisata off-road. Aku mengajak pemuda di desa untuk menjadi sopir wisatanya. Tetapi pada akhirnya, jeep-jeep itu aku jual kepada mereka. Sehingga kini para pemuda tadi bisa menjadi sopir dan sekaligus menjadi pemilik jeep wisatanya. Ternyata ide itu menginspirasi tetanggaku yang lain untuk mengikutinya. Kini, sudah ada 12 armada jeep wisata yang dimiliki oleh para pemuda di desaku. Dan mereka sudah tergabung dalam paguyuban off-road Ngelinggo. Dari 26 peserta, yang 13 itu dari Jepang, sisanya lokal. Untuk mengantisipasi trek sing notabene lunyu banget kayak gini, nanti ada kita bentuk beberapa tim. Gimana, ada yang belum jelas kok? Kadar masukan sih mas Ya. Soalnya kan yang besok kan bagian besar tamunya dari luar Ya. Langkah baiknya itu dikasih satu serpan mobil. Jadi iya, ada apa-apa iya, kan nanti buatan makan waktu banyak. Oh ya. Kalau yang dirasain yang pertama seneng sih, senengnya itu bisa kerja tapi nggak jauh dari tempat. Yang pertama bisa kerja tapi nggak jauh dari tempat tinggal. Tuh, terus saya bisa cari penghasilan tambahan, misal kayak nyupir, tapi nyupir mobilnya itu alhamdulillah mobilnya punya sendiri. Jadi emang itu cita-cita dari udah dari pertama kali teman-teman komunitas Jeep Ngelinggo ngerintis wahana off-road di Ngelinggo, pengen punya Jeep sama kayak teman-teman. Akhirnya ya baru sekitar 2 tahunan ini bisa terkabul. Ilmu otomotifku juga aku tularkan kepada para pemuda, terutama mereka yang berniat untuk memiliki Jeep, agar mereka bisa memahami karakter dari armadanya dan bisa menjalankannya dengan aman. Karena keamanan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Maka setiap yang mau beli, misalnya Mas Andi apa siapa mau beli itu 2 bulan sebelumnya udah ikut jadi PNS dulu. Harus ikut jadi petugas narik seling biar dia tuh tahu kerusakan yang di dalam apa, cara ngatasi kalau rusak gimana kalau pas bawa tamu. Nah, itu nanti baru setelah dia ikut 2 bulan baru kita sambil proses bikinkan Jeep untuk dia. Tak disangka, hobi bengkel mobilku telah menginisiasi wahana wisata off-road di Dusun Ngelinggo. Dalam menjalankan bengkel, aku lebih suka menggunakan hubungan kerja kekeluargaan. Misalnya, jika ada salah satu Jeep yang rusak, kita tidak harus membeli onderdil baru, tetapi kita bisa saling bertukar onderdil. Ternyata dengan adanya desa wisata di Ngelinggo ini akhirnya itu sangat berguna karena ini menjadi sekaligus menjadi motivasi dan motivator kepada teman-teman generasi muda. Sehingga di desa wisata ini dulu hanya monoton tentang wisata alam, edukasi, yang lain sekarang ada variasi baru, artinya mungkin ada off-road, ada kegiatannya. Terus harapannya memang dengan adanya off-road ini sekarang ini menjadi sebuah gantungan hidup dari teman-teman DMLG ini. Artinya dulu yang tidak mempunyai off-road sekarang punya off-road karena keterbatasan biaya atau dana, sehingga DMLG yang menjadi motor penggeraknya.
kalau pendapatan bisa dibilang cukup lah. Ada peningkatan dari penghasilan sebelumnya yang mungkin saya di sini serabutan, kadang nyari pakan kambing ataupun kerja bangunan yang lain. Di samping itu saya masih bisa sampingan di bidang off-road. Dengan semakin banyaknya tamu yang berkunjung ke Dusun Linggo, maka muncul kebutuhan tamu untuk dapat menikmati keindahan alam Dusun Linggo sejak matahari terbit hingga terbenam. Sehingga muncul ide untuk membangun guest house agar para tamu bisa berlama-lama menikmati keindahan alam di sini dengan mudah. Ini kebetulan waktu itu ada yang dapat foto di Bukit Isis, itu bagus banget untuk sunrise. Itu banyak banget yang datang ke sini. Itu mereka harus datang dari hotel di Jogja. Itu pagi-pagi banget biar sampai sini dapat sunrise, karena jam 5 kan harus mulai ngejar sunrise-nya. Jadi harus jam 2 dari Jogja gitu. Terus awalnya saya bikin cuma 2 aja dulu. Rimbono Homestay dari 2 kamar sekarang sudah berkembang menjadi 12 kamar. Seiring berjalannya waktu, tamu yang berkunjung juga semakin banyak, baik tamu perorangan ataupun tamu rombongan. Akhirnya, aku mengajak beberapa tetanggaku untuk ikut serta membangun guest house. Konsep guest house yang dibangun terbuat dari bahan alam di sekitar mereka. Salah satunya kayu. Kita lihat tempat Pak Mel kok lumayan ya punya homestay, agak rame gitu. Terus kita punya ide, bagaimana kalau ikut itu bikin homestay gitu. Semoga aja dengan ramenya wisata, homestaynya juga laku, juga ada yang isi gitu. Lumayan bisa menopang penghasilan keluarga, kebutuhan juga ya lumayan ada tambahan. Tercukupi lah, lumayan lah. Semoga aja wisata semakin ramai dan pengunjung juga semakin banyak. Adanya homestay baru ini pemberdayaan cukup bagus Bu, artinya beberapa warga sudah menyiapkan homestay seperti punya adik Melki, sekaligus ini yang tidak mempunyai homestay sekarang warga itu suka ikut di situ, akhirnya mungkin membantu dari sisi pemasaran, dari sisi kulinernya, artinya ini melibatkan banyak warga masyarakat sehingga sedikit banyak ini mengurangi tenaga kerja. Tadi yang off-road kalangan pemuda, karang taruna, terus yang dari homestay memang ini ibu-ibu kebanyakan karena dari sisi kuliner dan masakan atau yang mungkin memberikan sebagai istilahnya yang bersih-bersih atau yang lain. Ini semua dari warga sekitar sini. Sehingga ini menjadikan ya sedikit banyak sekaligus motivasi dan memberikan lapangan pekerjaan, Bu. Sebagai pemilik homestay, aku juga dipercaya menjadi koordinator pemasaran Desa Wisata Nglinggo. Seiring dengan dibukanya jalur Bukit Menoreh, harapanku akan semakin banyak masyarakat yang turut serta menghidupkan atraksi wisata di dusun ini dan peluang usaha mereka semakin berkembang. Diperkuat dengan adanya Badan Otorita Borobudur atau BOB. Salah satunya pengadaan pelatihan-pelatihan mengenai homestay atau mengenai pemandu wisata, sehingga bisa menjadi motivasi bagi pemilik usaha di Dusun Linggo. Saat ini kita melakukan pelatihan-pelatihan juga kepada masyarakat karena masyarakat mungkin belum terlalu dekat dengan kegiatan yang ada di dalam kawasan otoritatif ini. Misalnya salah satunya kita membangun glamping. Mereka taunya hanya membereskan tempat tidur seperti biasa. Nah, itu harus kita latih supaya bisa membersihkannya dengan baik, dengan cepat, dan bersihnya tuh betul-betul standarnya yang sama.
Jangan sampai standarnya berbeda. Lalu di dapur juga gitu. Untuk makanan juga kita juga memesan makanan di desa di sini, tapi mereka juga standarnya harus diperbaiki. Maka kita buatkan pelatihan kepada mereka untuk bisa menyajikan makanannya yang rasanya sudah enak, tapi penampilannya yang kita perbaiki. Jadi kita sama-sama terus bergerak untuk bisa melatih mereka dengan baik. Lalu kemudian juga untuk keamanan, mereka juga diajarkan untuk menyapa orang dengan baik. Kita melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala, secara simultan, tahap demi tahap, supaya mereka betul-betul ikut merasakan pengembangan kawasan ini. Dusun Linggo secara natural sudah memiliki pemandangan alam yang indah dengan perbukitan dan jalanan yang berkelok-kelok. Kondisi Dusun Linggo yang tinggi akan susah dijangkau bagi orang awam yang belum mengenal Medan. Akhirnya aku pun menemukan ide agar wisatawan nyaman berkunjung dan tak takut Medan. Dengan menyiapkan sarana transportasi, sehingga para wisatawan bisa mencapai ke tempat-tempat wisata tersebut dengan mudah dan dapat menikmati keindahan alamnya. Untuk biasanya itu jalannya dari homestay, kalau mereka nginep itu dari homestay ke objek-objek wisata, Mas. Ada ke kebun teh, ke Puncak Widosari, ke Bukit Ngisis, ke Bukit Peruman, ke air terjun Watu Jonggol gitu. Itu menggunakan shuttle. Mobil tamu tinggal di homestay. Itu kalau dari homestay. Kalau mereka pakai bus besar atau elep atau bus 3/4 atau bus besar, bis mereka diparkir di Pasar Plono. Dari Pasar Plono, mereka di shuttle pakai odong-odong ke objek-objek, Mas. Jadi awal mula saya tertarik kepada pembuatan armada seperti ini, saya terinspirasi kepada Mas Melki, yaitu salah satunya saya sudah melihat keberhasilan beliau dalam bergerak di wisata di bidang armada. Jadi dari beliau membeli mobil yang istilahnya tidak layak pakai, kemudian bisa dibenahi, bisa dijadikan salah satu armada yang bisa menjadi sarana untuk menyediakan kebutuhan tamu gitu. Dan saya diajak Mas Melki untuk ikut serta dalam mengembangkan wisata di bidang armada seperti odong-odong ini. Kami dari Kini daerah wisata Ngelinggo semakin dikenal masyarakat dengan adanya event-event besar yang diadakan oleh Badan Otorita Borobudur. Mereka selalu melibatkan aku bersama Pok Darwisku dalam persiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatannya. Salah satunya pembuatan trek enduro mountain bike.
harapan saya ke depan wisata di Glinggo ini akan semakin ramai Mas, apalagi dengan adanya POB, dengan adanya dengan adanya BOB di situ, harapan kami wisata di Glinggo akan semakin ramai, kunjungan akan semakin besar, akan sering ada event-event di mana nanti akan membawa dampak ke masyarakat Mas. Misal makanan-makanan lokal, terus akan jadi laris, shuttle akan jadi laris, jeep-jeep akan jadi laris gitu harapannya. Harapan ke depan itu akan banyak event di sini. Kreativitas pemuda Desa Nglinggo membuat tempat wisata dengan memanfaatkan keindahan alam dengan mengusung konsep kearifan lokal. Sejatinya merupakan salah satu implementasi dari program pemerintah dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat desa. Terima kasih Tuhan, hamparan alam yang subur telah Engkau sediakan untukku. Semoga aku dapat memperlakukanmu dengan bijak, sehingga warga masyarakat Nglinggo semakin sejahtera dan bahagia.